Pada akhir zaman kuno, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa peradaban besar akan muncul dari lanskap gurun semenanjung Arab. Tetapi setelah penaklukan yang luas, khalifah dan sultan memerintah atas kerajaan besar, melalui era kemakmuran dan kejatuhan. Ini adalah 1000 tahun sejarah Islam berfokus pada jantung Timur Tengahnya. Pada abad ke-6, semenanjung Arab adalah halaman belakang kerajaan-kerajaan besar. Kekaisaran Sasania Persia di timur, dan Kekaisaran Bizantium Kristen di barat. Penduduk Arab di semenanjung adalah kelompok etnis dan budaya yang sebagian besar terdiri dari suku-suku nomaden. Kebanyakan dari mereka adalah politisme, penyembah-penyembah dewa dan berhala. Ini semua akan berubah. Sekitar tahun 570 Masehi, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Menurut tradisi Muslim, ia dipilih oleh Allah untuk melayani sebagai nabi terakhir dalam garis nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW harus menyebarkan monoteisme dalam bentuk aslinya di antara orang-orang Arab. Tradisi menyatakan bahwa selama bertahun-tahun Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi dalam beberapa segmen, dan kemudian disusun dan menjadi Al-Quran. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW dianiaya. Tetapi setelah bermigrasi ke kota Madinah, sebuah peristiwa yang menandai awal kalender Islam, ia membentuk agama baru, mengkonsolidasikan komunitas Muslim, mengobarkan perang melawan penyembah berhala, dan menyatukan suku-suku Arab menjadi negara Muslim. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Itu adalah masa krisis. Siapa yang akan menggantikan pemimpin agama, sosial, politik, dan militer? Pertanyaan tentang kepemimpinan yang benar akan terus menjadi tema sentral di dunia Islam sepanjang zaman. Ahli waris Rasulullah, Rashidun, diberikan gelaran khalifah yang berarti penerus. 4 khalifah pertama, yang dikenal sebagai Rashidun atau khalifah yang dibimbing dengan benar, dipilih satu persatu berdasarkan afiliasi mereka dengan Nabi dan kualitas pribadi. Mereka memegang kekuasaan selama 30 tahun. Selama periode ini, negara Muslim pertama muncul dengan institusi, pajak, dan birokrasi. Para khalifah melakukan kampanye militer, dan dalam proses yang cepat dan kolosal, memperluas kekhalifahan dari Iran ke Afrika Utara. Kekaisaran Bizantium kehilangan banyak wilayah, dan Kekaisaran Sasania runtuh. Tradisi Muslim menganggap periode Rashidun sebagai hari-hari kejayaan Islam. Namun, itu ditandai dengan ketegangan internal yang akut, dan 3 dari 4 khalifah dibunuh. Secara khusus, ketegangan meningkat di sekitar pendukung Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, sepupu dan menantu Rasulullah. Kelompok ini, yang kemudian dikenal sebagai Syiah, mengklaim bahwa Rasulullah telah menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya, dan karena itu ia dan keturunannya adalah satu-satunya penguasa yang sah. Di sisi lain, lawan-lawan mereka, yang kemudian disebut Sunni, tidak mengakui penunjukan ini. Pada waktunya, perpecahan politik akan menjadi keretakan agama terbesar dalam Islam. Pada 661, Bani Umayyah, sebuah keluarga Arab yang menetap di Suriah, berkuasa dan memerintah selama 90 tahun. Ibu kota Islam pindah dari semenanjung Arab ke Damaskus. Otoritas baru membawa serta dinasti sistem politik baru, di mana posisi khalifah diturunkan dari ayah ke anak. Dinasti Umayyah memimpin gelombang kedua penaklukan, mendirikan sebuah kerajaan yang membentang dari Asia Tengah ke semenanjung Iberia. Kekalahan Muslim kepada pasukan Frankis dalam pertempuran Battle of Tours menandai berakhirnya ekspansi Muslim di Barat, mencegah Islamisasi Eropa Barat. Khalifah Abdul Al-Malik berusaha untuk memusatkan kekuasaan di Damaskus, memperkuat identitas Arab Kekaisaran, memperkuat sistem administrasinya, dan memulai proyek konstruksi, terutama kubah batu di Yerusalem. Tetapi perpecahan sosial dan politik, pemberontakan dan perang saudara mengguncang kekhalifahan Umayyah. Dalam pertempuran Karbala, Bani Umayyah membunuh putra Ali, memberikan pukulan telak dan formatif kepada Syiah. Akhirnya, pada pertengahan abad ke-8, berbagai oposisi terhadap kekuasaan yang berkuasa diorganisir menjadi kekuatan militer, yang secara brutal membantai keluarga Umayyah.
Pada 750 Masehi, daripada kekacauan, dinasti Abbasiyah naik ke tampuk kekuasaan. Mereka adalah keluarga Arab Sunni yang bangga dengan garis keturunannya Abbas, paman Rasulullah. Periode pergolakan berakhir. Kepemimpinan Khalifah Abbasiyah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Segera setelah kenaikan mereka ke tampuk kekuasaan, pasukan Muslim memenangkan pertempuran Talas melawan Kekaisaran Cina, mengakhiri kemajuan di timur. Abbasiyah menghentikan kebijakan ekspansionis, mengalihkan pandangan mereka ke dalam pembangunan khalifah. Mereka memindahkan ibu kota dari Damaskus ke kota baru yang mereka bina, Baghdad. Segera dikenal sebagai kota terbesar dan paling makmur di dunia. Kekhalifahan berfungsi sebagai lahan subur bagi penyair, penulis, dokter, filsuf, dan astronom. Tulisan-tulisan ilmiah dalam bahasa Yunani dan bahasa lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, membentuk dasar beasiswa asli besar-besaran. Jadi, periode Abbasiyah dianggap sebagai zaman keemasan peradaban Islam. Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid, yang dikenal dari kisah-kisah Arabian Night, menjabat sebagai pelindung para ulama, memelihara hubungan diplomatik dengan Charlemagne, dan bahkan mengirim seekor gajah ke Eropa, membangkitkan kegembiraan di kerajaan Frank Charlemagne. Tetapi di samping perkembangan ini, mulai dari pertengahan abad ke-9, Abbasiyah di Baghdad kehilangan kendali di seluruh kekaisaran, sementara dinasti Muslim setempat memperoleh kekuasaan dan menceroboh wilayah yang luas. Secara bertahap, Khalifah mula kehilangan kekuatan politik dan militer, dan menjadi boneka belaka. Selain itu, eksklusivitas Arab di kekhalifahan melemah, karena unsur-unsur Persia dan Turki secara bertahap menjadi terkenal. Kisah Islam tidak lagi hanya beridentiti Arab dan telah menjadi multikultural. Di barat, Iberia tidak pernah diperintah oleh Abbasiyah, tetapi oleh sisa-sisa dinasti Umayyah. Kehadiran Islam di Spanyol berlangsung ratusan tahun, perlahan-lahan didorong kembali oleh Reconquista Kristen. Di timur, berbagai dinasti Persia memerintah dengan mengorbankan Abbasiyah. Beberapa dari mereka adalah mesin di balik kebangkitan budaya Persia, yang menerima pukulan hebat dengan penaklukan Arab. Bahasa Persia terlahir kembali, dan mengadopsi tulisan Arab. Pada 945, keluarga Buyid Persia menguasai Baghdad. Meskipun Buyid adalah Syiah, mereka memilih untuk tidak menggulingkan Khalifah Abbasiyah Sunni, tetapi untuk membatasi kekuasaannya, sambil mengendalikan konfederasi yang mencakup Irak dan Iran Barat. Kehadiran mereka berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Pada saat yang sama, Fatimiyah memperoleh kekuasaan. Mereka adalah dinasti Syiah Arab yang ambisius, yang berketurunan Fatimah, putri Rasulullah, yaitu istri kepada Sayyidina Ali. Dinasti Fatimiyah menyebar melalui Afrika Utara ke Mesir, mendirikan Kairo sebagai ibu kotanya, dan dari sana memerintah wilayah yang luas. Mereka dikatakan menyeru penggulingan Khalifah Abbasiyah, mengelola jaringan misionaris Syiah, dan dicurigai melakukan kegiatan subversif, dan ini telah menyebabkan kepanikan di kalangan Khalifah Sunni. Fatimiyah memerintah kekhalifahan bayangan mereka selama 200 tahun, yang mengesankan, tetapi gagal mengalahkan Baghdad. Pada abad ke-10, dengan latar belakang keberhasilan politik dinasti Syiah seperti Fatimiyah dan Buyid, Islam Syiah terbentuk, berubah dari kumpulan kelompok politik menjadi gerakan keagamaan yang jelas. Pada abad ke-10 dan ke-11, tantangan politik dan iklim melanda di kawasan Asia Tengah, menggerakkan penghijrahan suku-suku bangsa Turki. Mereka adalah nomaden, secara ekonomi didasarkan pada kuda dan ternak lainnya, dan pemanah berkuda yang sangat baik. Banyak yang datang ke Timur Tengah. 3 proses yang dilakukan oleh mereka, yaitu bertukar kepada fahaman Islam Sunni, migrasi, dan pengambil alihan politik. Pada 1055, Seljuk, sebuah keluarga Turki Sunni, menguasai Baghdad dan menyingkirkan Syiah Buyid. Mereka mengambil gelaran Sultan, di mana ia terus kekal berabad-abad lamanya di Timur Tengah. Kesultanan Seljuk memerintah atas kerajaan yang luas, tetapi mirip dengan Buyid, mereka tidak menggulingkan Khalifah Abbasiyah, tetapi mengendalikannya. Bahkan, Seljuk membela Abbasiyah terhadap ancaman Syiah Fatimiyah, dan menjadi agen perkembangan Sunni. Ia menunjukkan simbolis sentral Khalifah Abbasiyah, dan perannya sebagai sumber legitimasi eksklusif di dunia Sunni Muslim.
Pada 1071, pada pertempuran Manzikert, Sultan Seljuk mengalahkan Kaisar Bizantin. Anatolia dibuka untuk suku-suku Turki. Pada abad-abad berikutnya, Anatolia Yunani Kristen diubah menjadi tanah Turki Muslim. Kekuatan politik yang paling menonjol di wilayah ini adalah Kesultanan Rum, cabang Seljuk. Fondasi Turki modern pun terbentuk. Pada 1095, sementara Timur Tengah Islam terpecah secara politik, perang salib dilancarkan di bawah arahan Gereja Katolik. Matlamat mereka ialah untuk menawan semula tempat-tempat suci dari tangan orang-orang Muslim. Pasukan Eropa menduduki Yerusalem dan berjaya mendirikan beberapa negara di tepi Laut Mediterania. Kehadiran tentara salib di Timur Tengah berlangsung selama 200 tahun. Selama periode ini, umat Islam cenderung menganggap tetangga baru mereka itu sebagai perwakilan dari peradaban yang belum maju, dengan budaya yang lebih rendah dari budaya mereka sendiri. Pada abad ke-12, Saladin, anggota keluarga Kurdi Sunni, menjadi terkenal. Dia adalah seorang pemimpin karismatik yang menghilangkan pemerintahan Fatimiyah Syiah dan mendirikan dinasti Ayyubiyah yang memerintah Mesir dan Suriah. Saladin melawan tentara salib, mengalahkan mereka dalam pertempuran Hattin pada tahun 1187 dan membebaskan Yerusalem dari tangan Kristen. Pukulan Saladin terhadap tentara salib sangatlah parah. Sementara itu, negara Seljuk runtuh, lantas memberi peluang kepada pembentukan pemerintahan kuasa baru yaitu Kekaisaran Khwarasmian Turki, yang sebelumnya adalah pengikut Seljuk. Negara Khwarasmian menguasai Iran dan bagian dari Asia Tengah. Abad ke-13 menandai titik balik dalam sejarah Islam dan dunia. Jauh di kawasan utara Cina, Genghis Khan diproklamasikan sebagai penguasa semua bangsa Mongol, sekelompok suku nomaden dengan agama perdukunan, legendaris sebagai pemanah berkuda, seperti orang Turki di barat. Dalam beberapa dekad, di bawah Genghis Khan dan keturunannya, Kekaisaran Mongol berkembang menjadi kerajaan darat yang terbesar dalam sejarah manusia. Mereka dipandang tak terkalahkan dan brutal. Dalam sebuah langkah yang keliru, para penguasa Muslim Kekaisaran Khwarasmian mengeksekusi pedagang Mongol. Pertumpahan darah berikutnya membawa kepada pengakhiran Kekaisaran Khwarasmian. Pada pertengahan abad ke-13, bangsa Mongol memerintah Iran, Kaukasus dan sebagian besar Anatolia. Penguasa Mongol Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menuntut agar Khalifah Abbasiyah menyerah. Khalifah menolak untuk tunduk kepada gerombolan non-Muslim. Pada 1258, Hulagu mengepung Baghdad, menguasainya dan membantai penduduknya. Perpustakaan besar kota, yang dikenal sebagai rumah kebijaksanaan, tidak ada lagi, menandai berakhirnya zaman keemasan Islam. Khalifah Abbasiyah ditawan dan digulung di karpet, dan diinjak-injak oleh kuda. 500 tahun kepemimpinan Abbasiyah telah berakhir. Hulagu beralih ke Mesir. Di sana, dinasti Ayyubiyah dari Saladin telah digulingkan dan digantikan oleh pemerintahan baru yaitu Kesultanan Mamluk. Mamluk adalah tentara hamba dari Turki yang dibawa dari daerah Stips, masuk Islam, dan bertugas sebagai kekuatan militer penting bagi penguasa Muslim yang dimulai pada abad ke-9. Pada abad ke-13 Ayyubiyah Mesir, kelas prajurit elit yang berasal dari hamba ini memperoleh kekuasaan politik dan menjadi pemerintah. Pada 1260, pada pertempuran Ain Jalut, Mamluk mengalahkan bangsa Mongol yang menghentikan kemarahan Mongol, satu perkara yang tidak pernah terjadi. Sultan Mamluk Baibars, yang memainkan peran penting dalam memukul mundur bangsa Mongol, juga berhasil menghancurkan tentara salib, membuka jalan bagi keruntuhan terakhir mereka. Kemenangan ganda ini membuat Mamluk mendapatkan citra para pembela Islam. Itu semakin diperkuat ketika Baibars mendirikan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Kairo. Meskipun memainkan peran yang marginal, Mamluk terus memerintah selama 250 tahun. Pada akhir abad ke-13, Kekaisaran Mongol terpecah menjadi dinasti Mongol lokal yang dipimpin oleh keturunan Genghis Khan.
Beberapa dinasti ini, serta banyak elit, masuk Islam dan mengadopsi dialek Turki. Jika dilihat dari dinasti Ilkhanid, yang berketurunan Hulagu, yang memerintah dari Anatolia ke Iran, Ilkhanid menunjukkan bahwa bangsa Mongol bukan hanya penakluk brutal, tetapi juga agen kemakmuran ekonomi, budaya dan intelektual. Tetapi, Ilkhanid tetap runtuh pada abad ke-14 dan digantikan oleh sebuah kerajaan yang diciptakan oleh penakluk Turko-Mongol yang kejam Timur. Timurids membuktikan sekali lagi bahwa mengamalkan sikap kebrutalan di samping ingin memajukan perkembangan budaya adalah satu perkara yang tidak akan menjadi. Disebabkan itu, Kekaisaran Timurids hanya bertahan dalam beberapa waktu, hingga hanya ke abad ke-15. Pada saat yang sama, kekuatan baru tumbuh di barat. Sekitar 1300, seorang pria bernama Osman muncul sebagai pemimpin kerajaan kecil Turki Muslim di Anatolia. Osman dan keturunannya berperang melawan Kekaisaran Byzantine dan menaklukkan wilayah di Anatolia dan Balkan, menciptakan Kekaisaran Otsmaniyah. Pada 1453, ia menaklukkan Konstantinopel, dalam sebuah langkah yang mengakhiri 1000 tahun pemerintahan Byzantine, dan kadang-kadang dianggap menandai akhir abad pertengahan. Konstantinopel, kemudian Istanbul, menjadi ibu kota Turki yang baru. Sultan Otsmaniyah, Selim yang mempunyai banyak gelaran seperti Selim the Green, melipat gandakan ukuran kekaisaran, memanfaatkan teknologi bubuk mesiu yang baru ditemukan. Pada 1517, ia merebut Kairo dan mengeksekusi Sultan Mamluk terakhir. Mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah di Kairo, Selim menyatakan dirinya khalifah, pemimpin baru Islam Sunni. Kekaisaran Otsmaniyah tersebar di wilayah yang luas, di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Pada abad ke-16, dua kerajaan terbentuk di timurnya, Kekaisaran Safawi Syiah, yang dianggap sebagai fondasi Iran modern, dan Kekaisaran Mughal yang memerintah India. Ketiga kekuatan Islam ini, yang dikenal sebagai Kekaisaran Mesiu, kuat dan stabil pada periode modern awal. Kekaisaran Otsmaniyah, kekhalifahan terakhir dalam sejarah Islam, bertahan selama 600 tahun, dan jatuh hanya pada abad ke-20, setelah Perang Dunia Pertama. Moga Anda support channel My Hijrah agar saya boleh terus membuat konten seperti ini lagi. Insya Allah kita berjumpa di kisah yang lain. Moga kita berani dan setabah Rasulullah dan para sahabat.